Bansos PKA tahap kedua sudah mulai cair hari ini. Perbaruan data SIG-NJ. Untuk informasi selengkapnya di video kali ini admin akan memberitahukan informasinya. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Kita akan melanjutkan setelah intro berikut ini. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Di video kali ini kembali admin memberitahukan informasi terkait Bansos, PKA, dan BPNT yang mulai cair hari ini. Sebelum kita melanjutkan informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe, karena di channel ini kami fokus berbagi informasi seputar Bansos, PKA, dan BPNT. Oke, langsung saja kita ke informasi selengkapnya terkait Bansos pencairan hari ini. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 3 Mei 2025, perbaruan data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generation atau SIKS resmi diumumkan. Sejumlah bantuan sosial dari pemerintah pusat telah mulai disalurkan, termasuk pencairan program Keluarga Harapan atau PKA. Tahap 2 ditunggu jutaan keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Bagi teman-teman atau keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, pembaruan ini sangat penting untuk dicek karena bisa jadi nama sudah termasuk dalam daftar penerima aktif Bansos tahap terbaru. Apalagi pencairan PKA tahap ini juga menyasar penerima baru ini hasil validasi teman-teman ya, yakni mereka yang sebelumnya dalam status peninjauan atau tertunda dan kini resmi masuk ke daftar penyaluran. Nah, berikut akan admin informasikan apa saja bantuan yang sudah mulai cair. Dalam Upadate SIKS terbaru, sejumlah jenis bantuan sudah mulai dicairkan antara lain: pertama, PKA tahap 2 yang meliputi komponen bantuan untuk ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Yang kedua, BPNT atau yang dikenal sebagai kartu sembako berupa bantuan bahan pangan senilai 200.000. Selanjutnya, bantuan tambahan khusus daerah tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah berdasarkan alokasi anggaran sosialisasi. Yang perlu digarisbawahi, pencairan tidak selalu dilakukan serentak teman-teman ya di seluruh wilayah. Beberapa daerah mulai menerima lebih awal karena kesiapan bank penyalur. Lengkapnya data DTKS dan percepatan proses verifikasi oleh dinas sosial setempat. Selanjutnya, PKA tahap 2 siapa yang dapat dan berapa jumlahnya. Nah, PKA merupakan bansos basis komponen, artinya besaran bantuan yang diterima tergantung pada kategori anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Penerima kategori tersebut antara lain ibu hamil dan usia dini 6 tahun, anak usia sekolah dasar menengah hingga atas ya, lansia berusia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas berat. Dalam satu keluarga bisa saja terdapat lebih dari satu kategori sehingga nilai bantuan yang diterima bisa lebih besar. Untuk PKH tahap 2, dana disalurkan ke rekening masing-masing KPM yang sudah valid dan aktif teman-teman. Penerima yang sebelumnya dalam status validasi, yaitu menunggu hasil perdana data, yakini telah banyak yang berubah menjadi status aktif sehingga bisa segera mencairkan dana. Untuk cara cek penerima terbaru, pemerintah telah menyediakan beberapa kanal digital yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memantau status bantuan sosialnya teman-teman ya. Cara yang paling mudah dan resmi adalah dengan mengakses cek bansos kemensos.go.id.com ya. Berikut langkah-langkah pengecekannya. Buka situs cek bansos, pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan
desa sesuai KTP, masukkan nama lengkap sesuai KTP, ketik ulang kode capcus yang muncul, klik tombol cari data, nanti otomatis webnya itu akan mencari data teman-teman. Jika nama teman-teman terdaftar sebagai penerima PKA atau bantuan lainnya, maka akan muncul status jenis bansos yang dapat termasuk periode pencairan. Pastikan data pribadi sudah sesuai karena ketidaksesuaian informasi bisa membuat pencairan tertunda atau gagal, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana jika belum terdaftar padahal layak? Masih banyak keluarga di lapangan yang merasa layak namun belum masuk dalam daftar penerima. Jika teman-teman termasuk dalam kategori tersebut, admin akan informasikan untuk caranya. Ajukan permohonan atau usulan ke RT RW. Pastikan kelurahan setempat. Pastikan data keluarga teman-teman masuk dalam DTKS, ya. Ikuti proses validasi dan survei di petugas dinas sosial. Cek secara berkala di aplikasi atau situs resmi Bansos. Selanjutnya, sekolah posyandu dan puskesmas juga bisa menjadi sumber informasi terkait dukungan untuk verifikasi kelayakan keluarga penerima. Untuk jadwal pencairan PKA tahap kedua, kapan dana masuk ke rekening? Secara umum pencairan PKA dilakukan dalam 4 tahap per tahun, dan tahap kedua biasanya berlangsung antara April hingga Juni, teman-teman, ya. Namun waktu pastinya bisa berbeda-beda tergantung wilayah. Beberapa daerah sudah mulai mencairkan bansos tahap 2 sejak April, sementara daerah lainnya mungkin baru akan menyusul di awal atau pertengahan Mei. Jika penerima belum memiliki rekening, biasanya pencairan dilakukan secara kolektif, teman-teman, ya, melalui bantuan petugas bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Sekolah dan pendamping PKA juga terlibat dalam pendampingan proses pencairan, terutama bagi penerima yang masih di bawah umur atau lansia. Selanjutnya, kenapa perlu cek SIKS berkala? Ini penting sekali, bukan hanya sistem pendataan, tapi juga sumber informasi utama yang menentukan apakah bantuan cair atau tidak. Data di sistem ini diperbarui secara berkala berdasarkan hasil survei rumah tangga, sinkronisasi data kependudukan dari Dukcapil, validasi ulang oleh pendamping dan petugas sosial, perubahan status ekonomi penerima, misalnya kehilangan pekerjaan atau masuk kategori rentang. Dengan memantau SIKS secara berkala, teman-teman bisa tahu lebih cepat jika ada perbaruan status penerima bantuan. Jadi ini penting sekali, dan tadi itu adalah alasannya, teman-teman, ya. Jangan sampai ketinggalan hanya karena telat cek atau tidak memperbarui data di kelurahan, ya. Untuk pencairan PKH tahap 2 dan bantuan sosial lainnya resmi dimulai hari ini di beberapa wilayah Indonesia. Jika teman-teman termasuk dalam keluarga penerima manfaat, segera cek statusnya untuk laman resmi Kemensos, ya, atau di aplikasi cek Bansos. Jangan tertunda proses pengecekan karena setiap tahap memiliki batas waktu pencairan. Pastikan dokumen dan data pribadi sudah sesuai agar proses berjalan lancar, teman-teman. Bagi yang belum terdaftar, masih ada peluang untuk mengajukan diri sebagai memenuhi kriteria. Pemerintah telah membuka ruang pembaruan data, teman-teman, ya, dan keaktifan masyarakat dalam memverifikasikan status sangat menentukan keberhasilan distribusi bansos yang adil dan tepat sasaran. Itulah informasi yang baru kita dapatkan, dan semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru.